taala. Kepada Allah mengampuni segala salah. Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati pada Bapak dan Ibu dosen serta Anda mahasiswa sekalian, pada pagi menjelang siang hari ini saya akan memberikan workshop. Ada 3 topik. Pertama, pemeriksaan oftalmologi, endoskopi, dan pemeriksaan buta warna. Jadi langsung kita lakukan prakteknya. Jadi pemeriksaan oftalmologi dengan nama lainnya itu pemeriksaan segmen anterior bola mata. Kalau endoskopi itu pemeriksaan segmen posterior bola mata. Jadi ini bekal untuk kita nanti menghadapi UC, sama UC nasional. Jadi kita mulai. Jadi kalau pemeriksaan oftalmologi, pertama pasien duduk, kita juga duduk. Alat yang kita perlukan adalah pertama loop, ada selang loopnya, sama center. Kita center aja. Jadi alat bantu kita adalah loop. Tapi kalau nanti loop itu loop yang di kepala, bukan loop yang dipegang. Kalau bisa. Kalau nanti di puskesmas tidak ada loop, boleh dipinjam kacamata baca. Ya, karena kacamata baca kan memperbesar bayangan, terutama yang sebaris positif 3. Oke, senternya juga belum ada. Nanti topik ketiga anamnesis. Ya, tapi kita sekarang pemeriksaan oftalmologi dulu. Jadi yang disebut dengan segmen anterior itu kita lakukan pada pemeriksaan pada 2 mata, mata kanan dan mata kiri. Jadi kita yang nilai adalah pertama, lurus saja wajahnya. Ya, tentu simetrisitas dari wajah. Kemudian yang kita nilai adalah palpebra superior dan palpebra inferior. Nanti laporannya cukup dalam batas normal, kecuali kalau ada tanda-tanda inflamasi, hemosis, hiperemis. Kemudian nanti kita nilai lagi adalah, maaf saya harus megang itu. Jadi tadi pemeriksaan segmen anterior, kita memeriksa palpebra superior dan inferior, mata kanan dan kiri. Kemudian di palpebra juga kita menilai adanya margo palpebra, yaitu ada silia, bulu mata. Apakah bulu mata ini ke dalam atau keluar dan sebagainya. Kemudian kedua kita nilai adalah konjungtiva tarsalis superior dan inferior. Dengan cara, ini saya mata kanan aja ya. Kita lihat apakah ada tanda-tanda inflamasi, hemosis, hiperemis, atau yang paling khas ada nggak sekret kotoran matanya. Kemudian kita periksa konjungtiva tarsalis superior, yaitu dengan cara eversi kelopak. Caranya pasien disuruh lihat ke bawah. Coba lihat ke bawah nih. Nah, ini ditarik kelopak matanya. Balik yang gerak ya. Lihat ke bawah, bukan ditutup mata, lihat ke bawah, nanti dibalikkan. Kita lihat. Jadi jangan kena bulu matanya. Kalau bulu matanya kena, dia sakit. Kemudian kita lihat juga konjungtiva bulbi. Coba lihat lurus. Ya. Konjungtiva bulbinya apakah hiperemis, adakah injeksi siliar atau injeksi konjungtiva. Kemudian kita lihat korneanya, normal, kornea jernih. Ya, itu kornea. Kemudian kita periksa adalah bilik mata depan. Bilik mata depan itu kita periksa, ini sudutnya, maka kita harus miring begini. Ya, kita lihat begini. Jadi nanti ada antara iris sama bagian depan kornea. Itu ada suatu ruangan namanya bilik mata depan. Normalnya dia sedang kita laporkan. Kemudian kita nilai iris dan pupil. Iris itu dinilai adalah warnanya. Kemudian di tengah ada celah namanya pupil. Pupil yang kita nilai ada 4. Pertama bentuknya dia harus bulat. Kemudian pinggirnya itu harus reguler. Yang ketiga refleks cahaya. Kita berikan, apabila diberikan cahaya dia mengecil. Kemudian yang terakhir diameternya. Pupil normal diameternya 2-4 mm.
Nah, kemudian selanjutnya baru kita periksa segmen posterior, itulah namanya funduskopi. Ya. Jadi ini alatnya funduskopi. Ini tinggal rubah kepalanya. Kalau di atas kepalanya bisa jadi otoskopi. Kita hidupkan. Ini ada cahaya. Ya, ini ada cahaya. Jadi ini kita arahkan ke pupilnya. Funduskopi untuk kompetensi dokter umum hanya untuk menilai fundus refleks. Apa itu fundus refleks? Adalah refleks yang ada pada retinanya. Ya. Jadi menilai refleks fundus, pasien disuruh melihat lurus. Ya, standar aja. Oke. Jadi mata kanan diperiksa sama mata kanan kita, funduskopi periksa dengan tangan kanan. Pasien disuruh lihat lurus, maka dari jauh kita sudah lihat. Nah, itu kan kita sudah lihat pupil. Pupil itu semua warnanya kuning kemerahan. Artinya apa? Berarti refleks fundusnya positif. Refleks fundus positif artinya apa? Seluruh media refraksinya jernih, menandakan tidak ada kelainan media refraksi, terutama katarak misalnya. Jadi menilai refleks fundus, cuma itu aja, kita lihat dari jauh, kita arahkan, boleh ditutup mata, juga nggak apa-apa. Nah, kita lihat ada. Nah, nanti kalau lebih detail lagi ada pembuluh-pembuluh darah. Itu juga kalau mata kiri, kita lihat matanya lurus dengan tangan kiri. Ya, kita lihat ini, maka akan nampak refleks fundus di pupilnya. Jadi interpretasinya positif normal. Kalau sebagian nampak, berarti sebagian media refraksi keruh, misalnya katarak imatur. Kalau dia negatif, berarti refleks fundus tidak nampak sama sekali. Berarti media refraksinya keruh. Kalau dia negatif. Kemudian terakhir pemeriksaan buta warna. Ya. Nah, ini namanya kartu Ishihara. Kartu Ishihara ini ada 14 plate dan ada yang 38 plate. 38 isinya. Kemudian apa interpretasi di Ishihara ini? Ada kopean yang di belakang. Ini kopeannya, ya. Jadi apa yang di depan, inilah dia isinya. Jadi adapun dia kelainan, diagnosanya di sini dia ada. Jadi Ishihara itu hanya mendeteksi kelainan buta warna merah dan hijau saja. Biru tidak bisa, karena reseptor di kun kita, di sel rujuk kita ada 3 ya, merah, hijau, dan biru. Jadi Ishihara hanya merah dan hijau saja. Nah, caranya bagaimana? Setiap pasien ini dalam cahaya yang terang, ya, bukan cahaya yang cukup, tapi cahaya yang terang. Jadi berhadapan sama pasien, pasien disuruh membaca angka yang ada di huruf Ishihara. Apa yang ada di Ishihara, bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk diagram. Ya. Jadi pertama kita lihatkan pasien harus bisa benar dalam waktu paling lama 10 detik. Jangan sampai 1 jam dia lihat gitu. 10 detik paling lama. Ya. Oke. Jadi kita lihat halaman pertama. Ini semua orang akan tahu ini angka berapa? 12. Semua orang tahu. Jadi karena buta warna itu ada 2. Satu buta warna parsial, yang kedua buta warna total. Kalau dia bisa melihat angka ini semua atau diagram yang ada di sini, berarti dia tidak buta warna. Tapi kalau sebagian, itu buta warna parsial. Tapi kalau dia hanya dapat angka 12 ini saja, itu buta warna total. Jadi orang buta warna total bisa melihat ini, karena cuma 2 warna. Kemudian untuk angka berikutnya atau lembaran berikutnya kita acak aja. Makanya kalau pembicaraan di koyak-koyak nggak apa-apa. Jadi diacak saja. Ini angka berapa? Ya, ini angka 8 kata pasiennya. Ini 5. Ini 45. Bentar ya. Nah, ini ada diagram. Kalau dia ada diagram, pasien disuruh mengikuti diagram ini. Coba ikuti. Benar?
Ya, benar. Ada satu yang khas. Nah, ini angka berapa? Ini angka berapa? Pasien bilang angka 8. Apa? Ya, tidak ada. Jadi jangan boleh mengada-ngada. Tidak ada, tidak ada. Ini tidak ada ya. Karena kalau orang yang buta warna parsial bisa dibilang 8 atau 2. Iya, jadi ini uji karakter juga ini. Ada angkanya? Jadi ini tidak ada ya. Ini itu tadi. Nah, jadi apa interpretasinya ada di sini tadi? Ya. Ini makanya buta warna itu ada namanya parsial, ada buta warna total. Walaupun sebenarnya di sini detail. Ada deuteranopia, deuteranomalia, tritanopia, gitu ya. Tapi kita pelajari hanya parsial dan total saja. Mungkin demikian saja. Masih ada waktu 3 menit untuk topik ini. Silakan bertanya. Ya, silakan. Ya, ya, ya. Sebenarnya di dalam referensi juga saya belum pernah baca berapa batasannya. Makanya ini ada 14, ada 38 claim. Andai kata, makanya tadi tidak ada konvensi juga, nggak ada. Kalau memang ada waktu mengukur 14 juga boleh. Tapi paling tidak kalau 5 benar berturut-turut sudah cukup. Ya. Tapi kalau ada yang salah, itu yang harus kita periksa dengan teliti. Diulang pun salah juga, atau kita pakai juga dengan 38 klik yang lebih banyak angkanya juga salah, berarti itu buta warna parsial. Jelas ya? Oke, makanya tadi kita acak. Ya, yang lain? Ya, silakan. Ya, dokter. Memang kalau kita periksanya apa gitu dokter semua ya, terkadang pasien itu ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, itu tadi seperti yang saya melanjutkan pertanyaan. Jadi terkadang kita mau buat kesan pun, karena kan nanti yang dibuat surat sehat gitu ya, apalagi misalnya masuk sekolah ya. Jadi kita pun ada keraguan juga. Nanti kalau kita buat diagnosa dia ini misalnya nggak bisa dia sekolah pelayaran misalnya. Jadi kalau nggak ada tangga berapa ini kan, karena nanti yang kalau kita baca di belakang misalnya, yang ini bisa, yang ini nggak bisa pula, atau yang garis ya, nah itu, atau yang angka seperti angka 8 kan. Jadi kalau kita nggak ada standar, kadang-kadang agak sulit juga gitu. Gimana ini yang itu kita kesannya? Berarti jawabannya, kalau kita buat surat keterangan buta warna, apa yang harus dijawab? Iya. Maka tadi terus saya bilang untuk dokter umum ini saya hanya mengajarkan buta warna total atau parsial. Sebenarnya diagnosa kita adalah kalau berdasarkan ini ada namanya red green deficiency. Red green deficiency ini ada namanya kalau dia buta warnanya merah protanomalia. Itu kalau sebagian nampak, sebagian tidak, indikasi di sini. Tapi kalau yang merah semua dia tidak nampak namanya protanopia. Itu juga kalau dia hijau. Ada deuteranomalia, kalau sebagian, kalau semua hijau tidak nampak, dia namanya deuteranopia. Di sini ada. Makanya tadi itu hanya sekedar total atau parsial. Jadi kalau mau diagnosa umum apa? Boleh dibuat red green deficiency. Itu dokter. Itu makanya tadi parsial atau total. Iya, itu tadi. Jadi kalau hanya angka 12 total, sebagian di belakang nampak, sebagian tidak, parsial. Gitu dokter. Ya. Ya, silakan. Lagi mohon dijelaskan ulang tadi pemeriksaan kamera ocular anterior dan interpretasinya. Kemudian untuk funduskopi, itu dilakukan duduk atau berdiri. Kemudian
di ruangan gelap. Kemudian untuk ukurannya ada joki-jokinya itu ukurannya. Oh ya, oke. Terima kasih. Jadi Dr. Oyen tadi menanya pemeriksaan kedalaman bilik mata depan. Bilik mata depan itu adalah iris sama kelengkungan kornea, itulah disebut bilik di depan. Pemeriksaan gimana? Maaf ini kita kan kita anggap sudutnya 0. Makanya center kita bentuk sudut 30 sampai 45. Kalau kita bentuk 30 sampai 45 kita lihat gini, maka kita akan melihat kedalaman dari bilik mata depan. Normalnya kita sebut sedang atau normal. Tapi ada hal-hal yang menyebabkan dia dangkal. Contohnya pada orang katarak imatur, itu nanti irisnya nampak terdorong ke depan, dia jadinya dangkal. Nanti pada miopia tinggi, dia terdorong irisnya ke belakang, kita sebut dengan dalam. Itu dia. Kemudian pemeriksaan funduskopi idealnya tentu di ruang gelap. Lebih ideal lagi posisi pasien itu adalah tidur, karena untuk mengurangi komunikasi itu. Jadi dalam keadaan gelap. Nah, ada ini alat funduskopi ini, di sini bisa dilihat ada 0. 0 ini kemudian bisa sampai -20 sampai +20 kalau kita putar-putar ini kan. Untuk apa ini? Kalau pasiennya emetrofisusnya normal, 0 itu sampai ke fundusnya. Tapi kalau dia miop, 0 sampai ke fundusnya? Tidak. Maka kita putar. Kalau kita putar ke kanan, itu menghasilkan positif power dari lensa okulernya ini. Ya. Tapi kalau kita putar kebalikannya, berlawanan arah jarum jam, dia negatif. Nah, andai kata saya putar sampai -5 baru nampak fundusnya. Enggak, ini kalau refleks fundus berapapun nampak. Tapi tadi kalau menilai retina, pembuluh-pembuluh darahnya, dengan -5 baru saya nampak pembuluh darahnya dengan jelas, kemungkinan pasien ini koreksi -5. Dia miopia, makanya kan pasien ketika kita koreksi nggak pakai kacamata. Nah, gitu juga kalau dia plus, kok 0 nggak nampak ya, tapi kalau saya tekan ke +5 kok nampak ya retinanya, berarti kemungkinan pasien hipermetropia sekitar +5. Itulah gunanya ini. Satu, gunanya ini. Kedua, kalau dia normal, kalau kita pakai 0 itu kita periksa retinanya. Kalau kita periksa vitreusnya, kita pakai +6. Kalau nanti kita periksa lensanya biru atau tidak, kita pakai +9. Itu pada pasien normal. Jadi itu interpretasi dari lensa yang ada di funduskopi. Ya, bagaimana Dr. Ryan? Oke, terima kasih. Terakhir ya, untuk topik ini. Ya, untuk mata minus itu, tapi ini topik kuliah nanti ya. Ya, secara umum orang yang sudah menderita kelainan refraksi minus, kemungkinan untuk berkurang tidak, kecuali faktor degenerasi nanti umur di atas 50. Ya, tapi kalau belum faktor degenerasi, mungkin dia akan terus bertambah menjadi progresif atau dia stasioner tetap. Jadi kalau berkurang, harapkan nanti aja kalau udah tua. Nanti teorinya di kuliah ya. Oke, mungkin demikian saja. Jadi topik pertama pemeriksaan oftalmologi, pemeriksaan funduskopi dan tunda warna selesai. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.